pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat Hari Natal. Sebelum sampai ke renungan atau khotbah melalui Bapak Ketua Panitia, apakah boleh saya mau mendengar warga binaan melantunkan KOR 70x7? Silakan dulu berdiri. Tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga besar Lapas kelas 2A Sibolga. Dari kata-kata sambutan tadi saya sudah sedikit mengenal kita. Jadi Horas Madhita Salihuna merupakan satu kehormatan besar Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluarga besar Lapas, baik Bapak Ibu pegawai atau baik struktural, apapun itu namanya, dari atas sampai yang staf biasa, dan saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini. Setelah tadi kata-kata sambutan yang terutama dari Amang Pendeta Jesaya Nenggolan dan laporan dari yang mewakili Bapak Kalapas, minimal sekali seminggu ternyata saudara-saudaraku ini di gereja juga ya.
Dan hampir setiap hari teman-teman dari Kementerian Agama baik yang di Tapteng maupun Kodia Sibolga ikut juga pembinaan rohani atau siraman rohani. Jadi saya pikir tadi persiapan saya akan mulai dari Alkitab adalah perjanjian lama, adalah perjanjian baru. Ternyata mereka semua sudah pada pintar-pintar. Waktu tadi Amang Situme yang nyanyi sudah ada juga di sini yang membaca pas di musik interlude-nya. Ternyata warga binaan juga ya Amang, sekaligus pengurus gereja. Luar biasa, tepuk tangan untuk pelayanan Bapak Ibu. Dan mau lihat godang ma Tuhamu aka dongaku naposo ni debata menang nasadia pihamu nuaing, terutama untuk Abang Pastor Pasaribu yang sudah berumur hampir 60 sekian tetapi masih STNK itu ya Mang. Sudah tua namun kuat manis. Oke. Mari kita tiru ya warga binaan ya. Walaupun nanti sudah hampir tua baru keluar dari sini harus tetap STNK. Apa tadi STNK? Sudah tua namun kuat. Jadi sampailah kita ke tema ini. Tema ini adalah kesepakatan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dari Matius pasal 2 ayat 12a. Mari Bapak Ibu kita baca, jangan yang di dinding dibaca, ada kok di kertasnya. Unak kalau tu sudah simalolong, tolong. Oke, mari kita baca Amang Inang. Maka 2, 3 ya. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain untuk masuk ke atmosfer atau supaya kita mengerti ke jalan yang mana ini. Kalau kita lihat itu, maka pulanglah warga binaan Lapas 2A Sibolga melalui jalan lain, itu namanya melarikan diri. Itu kan? Betulkah Amang Inang? Saya aja tadi mau ke gereja nggak dikasih dari sono. HP ku bereng boido langsung bahasa Assalamualaikum mengalihati Tuhan dalam hatiku. Sudahlah kita dari Tarutung. Oh, aku pertarutung ya. Ada pertarutung di sini atau sudah pernah ke Tarutung? Wah, luar biasa, jahat-jahat doa laku Tuhan. Murid pulang alam ison. Salina aja pertarutung. Jong jo amang jo. Saya lihat tahu do Natal, ale mau subuh jong una paksa mu de berito parihamu do. Bertobat tamu akal penjagai. Kamu boleh do jahat bereng do ke tipi-tipi. Marga do amangi. Utara Barat, oh manis. Oke, selamat ya Mang. Maka pulanglah mereka atau warga Lapas melalui jalan lain, melarikan diri. Oleh pecah masuknya ke PNS ASN, hancur aku. Bukan ini maksudnya, oke? Alah, untuk mengerti ini, Amang Inang, seluruhnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya akan membaca karena dari tadi saya panok noti juga, nggak ada yang bawa Alkitab. Neng Marnata lah ngali Alkitab, nah sekarang do Alkitab nyala kon, dah nggak dong? Ada tapi di kamar. Jadi nomor gue nomor bermulia kan bangun sama nih. Bisanya mengerti bahasa itu, jangan mekel amu alai dan mengerti siamu. Yang orang kita nias yang mana? Bisa ngerti bahasa Batak? Malam-malam ini kamu bahasa pula masuk penjara kamu malam-malam kamu. Ayo pula wai alam dok bilang 2 3 ya. Alam dok. Nah tertakut dok 2 3 ya. Itunya beda kita. Kami pun penuh dosanya, apalagi aku. Cuman sampai detik ini belum tertakut dibuat polisi dan belum diputuskan oleh hakim, saudara-saudara. Itu aja. Yang di depan ini pun ada juga cacat-cacat. Tenanglah kalian. Cuman mewakili kami para pendosa, kalianlah dulu korban. Semogalah semua mengatakan alam do 2 3 ya. Bahasa Batak disom masudei 2 3 ya. Disom masudei. Daripada disom masudei nantilah kita lihat apa yang disebut dengan pulanglah warga Lapas melalui, maksudnya bukan mau melarikan diri Amang 2 3 ya. Maksudnya bukan mau melarikan diri Amang 2 3 ya. Maksudnya jauh-jauh lah itu 2 3 ya. Ale sihato maro remisi 2 3 ya.
Dakama yulu Tuhan di Arina tali ini friend. Saya tok maro remisi 2-3 ya. Burju-burju doang musuh Pak. Tepuk tangan khusus untuk warga lapas. Luar biasa doang Pak. Jawamu dari biasa linai. Oke, saya akan coba membaca pasal 2 ini supaya kita mengerti. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Siapakah yang disebut dengan mereka di sini? Doha muisi manangdang orang-orang Majus dari timur. Jadi mereka yang disebutkan di tema ini adalah orang-orang Majus dari timur. Ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan oleh Raja Herodeslah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes atau Raja Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Mereka artinya orang-orang Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Ayat 12 itulah yang merupakan tema kita. Dan karena diperingatkan, kalau dalam bahasa aslinya, dan karena diperingatkan oleh Allah, oleh Yahweh dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kenapa Allah menyuruh mereka melalui jalan lain? Karena di ayat berikutnya, ayat 16, kalau nanti Bapak Ibu membaca di kamar, di ruangan masing-masing atau di rumah kita, judul untuk ayat 16 pasal 2 ini dikatakan pembunuhan anak-anak di Betlehem. Mari kita lihat amang-inang bagaimana kemunafikan Herodes ini. Dia berkata ke orang-orang Majus, selidiki dan carilah di mana Raja Israel, Raja
Yahudi yang dilahirkan itu. Carilah dan beritahukan ke saya akan juga ikut menyembahnya. Apa Gabusdi. Sebab ayat 16 apa katanya? Setelah orang-orang Majus itu kembali ke negerinya, kembali ke timur. Timur itu kira-kira 1500 km naik unta dan binoto baik na 3 hari asa sahat. Ayat 16 muruk mamuse si Herodes, itu ceritanya ya. Marahlah Herodes kemudian membuat ultimatum asa dibunuh sude na berumur 2 tahun ke bawah. Udah. Jadi sebelum saudara-saudara masuk ke sini, si Herodes kiannya penghuninya ini sebenarnya. Alina ngadong manaku ibana ala raja ibana, oke? Maka bersyukurlah hari ini tertakut dari hamu ala si Herodes camu. Ya, si Herodes laos mate bolong. Apa aku bilang? Nggak ada yang menghukumnya, nggak ada yang memasukkannya ke binaan. Laos mate maibana dihajahaton naik. Sudah? Dan Yesus yang kita pestakan ini selamat jala mengulu sampai sederion, itulah yang kita sembah. Udah? Maka pertama, maka pulanglah orang-orang Majus ke negerinya melalui jalan lain. Yang pertama, aku tadi menginteli, ibu tahu menginteli, menungkun-nungkun. Termasuk tuh Pak Pastor. Aku hampir tiap minggu ke sini amang manis dalam hatiku. Kutanyailah amang ini dalam hatiku kan. 1000 berapa tahe penghuni amang? 1100 penghuni alai Holland 200 sekian doamu penghunion nasian kita sama ini ya kan, betul 3 halak doamu lo betul 100 laki menanggodang kan tang nasobok kita ya. Itu menyatakan luar biasa na terpilih tidak paham dah. Mana lebih pemilih? Songo Herodes mate bolong daripada dison mangulu sa gilingna? A. Songo Herodes mate bolong dan tu neraka. B. Lo majo penghuni alai tu surgoi muse jala pakyo ni debata. C. Dak boto-boto yang mana? Yang mana? Jujur. Allah mau rok yang cirur jago hiya ni raja. Nah dia do A, B atau C? Mau lihat puji Tuhan, tepuk tangan untuk B. Itu Pak. Jadi dalam rangkai manuai ngoda kado tahun 2022 untuk keluarga besar lapas kelas 2A adalah maka hendaknya pulanglah kita semua. Baik diriku, baik pelayan-pelayan, baik pimpinan melalui jalan lain. Songonon akka amang begini. Orang-orang Majus itu bukanlah orang Israel. Mereka non-Yahudi. Asataboto dah. Bukan orang Kristen itu. Kalau kita katakan tadi 1000 adalah orang sana. Orang-orang itulah. Disebutkan oleh para penafsir. Mereka mungkin penganut agama Zoroaster. Mereka mungkin ahli astronomi dari negeri Persia. Alai dipakai debatado halaki. Laho menyelamatkan anak tunggal Allah yang dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Kita bayangkan ya. Jadi orang Kristen nang tiap hari hamu dibina unang sombong tuaka warga yang lain yang non Kristen. Ada saatnya Allah memakai mereka laho menyelamatkan jalan ni debata. Ingat ya. Jadi kalau sekarang Allah menempatkan amang inang adik-adik kami semua di sini untuk dipersiapkan menjadi orang-orang Majus zaman now. Sudah? Ingat itu Amang Inang. Tadi cerita dari Amang Pendeta Yesaya sudah ada katanya alumni. Alumni tahu alumni? Tamatan dari sini yang menjadi saudara gue pendeta gitu loh. Itu teh emang nekar karangan di jujur doamu. Suatu konan nona jujur doamu. Masuk TV doa mangut ido kan? Ido. Hamu penon isa na yang olo gaya pendeta. Isa na olo gaya sipir penjara. Isa na olo kalapas. Yang mungkin piamang, yang mungkin sekolah na cerita itu cukup-cukup muna. Itu kan? Oke, orang-orang Majus zaman now akahita maisude ya. Kita semua ya, baik yang berdiri di sini maupun yang di sini. Dohot na di son. Unang gay marhimponi hamu huboto di arong 2.
Karena subtemanya apa? Mari kita baca. Kalau ini yang diding pun jadilah, biar sama-sama sakit lehernya. Masa aku aja? 2, 3 ya. Dengan perubahan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Maka dari 12 ayat ini, mari kita lihat satu persatu pribadi-pribadi yang mana yang masih disomai sudah mulai sekarang. Yang di sini-sinimu dan di sini-siniku dan di sini-sininya para pegawai ini. Ala kau pejol madon. Iya, anggota surga non belum tentu atik nahamuran non nama nestik kami doh menjaga pitui. Ini pendeta boho. Dulu ini mata hepengon. Kalau saya marjam minta ibar ngomong mamplok dadang siswa si Tereson. Baru ho menjaga si sana kawin nak. Iya. Ada lagi dari pegawai tadi yang nyanyi, misalnya Amang Situmeang, dia pembina mental. Atik naso masuk dan saya ho masuk. Maka nggak ada yang ginjang roha sudah. Jangan sombong ketika banyak guru-guru atau siraman-siraman rohani. Orang majus bukan HKBP, bukan GKPI, bukan GSJI kamu. GSJA, saru pada ahai Allah. Iblis kayak unang aja. Jangan, tolong ya jangan. Jangan ya jangan. Karena ini kan sudah sebulan yang lalu dibilang. Jadi hubukai ma YouTube bagaimana di situasi lapas di Indonesia ngiri-ngiri sudah do. Kejam-kejam do akahalakot tuhamu. A kejapian. B ya biasa mamang. C ngirilah yang mana? Yang mana? A atau B atau C? B sedang-sedang. Mau juga kejam. Itu wajar karena pendisiplin. Kalau masih ada kata binaan berarti ada kata pembentukan. Alat-alat ni debata do halakos sude laho mabuat kita tudalan na manis sekali wah. Dengan perubahan diri menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Oke, perubahan diri itu satu. Kita lihatlah ayat 1 ya Mang. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu seluruhnya kita, nani hagolongan di debata. Orang Majus dengan ilmu yang dimilikinya, dengan skillnya, ketika Allah menunjukkan satu tanda, yaitu bintang. Itor bohado halaki. Itor bertanya-tanya. Maka manusia zaman now, kita-kita inilah, ada berbagai tanda diberikan oleh Tuhan ke kita masing-masing. Baik pendeta, baik pegawai ASN di sini maupun warga binaan melalui PAPA. Sudah bagaimana kita meresponnya? Kita cueki do, kita lakukan do. Mereka hanya oleh bintang, ya kan? Setelah Allah menunjukkan bintang kepada mereka, kemudian mereka bahasa now kepo, hepot mengalului. Sudah? Orang Kristen zaman now, baik yang di warga binaan maupun pegawai dan yang di sono-sono, ngajelas adong gereja alai malas rotusi. Sudah. Maka perenungan kita adalah ketika Tuhan memberi tanda untuk kita, marilah kita melatih kesensitifan kita melihat tanda itu dan tetap bertanya-tanya di dia doho Tuhan. Apa tadi isinya pertanyaannya? Di dia doho Tuhan. Di dia do aturanmu, di mana firmanmu Tuhan, mana rulmu, mana relmu, mana peraturanmu, mana tanda-tanda jalanmu. Nungabe, ommai. Perubahan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tidak baiknya adalah cuek ke seluruh tanda-tanda yang diberikan oleh Allah ke kita masing-masing. Baik pegawai, ASN, dohotak kena honor, berkamu tanda-tandai. Ayat 3 saudara-saudaraku.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia bersama seluruh Yerusalem. Bayangkan, Raja Herodes terkejut karena apa? Waktu itu dia berpikir, oh ternyata raja yang dijanjikan di Mika itu sudah datang. Anggau perhebit cuma gitu sudah. Terkejutlah ia sudah. Hita piolo de songoni, baik warga binaan maupun para pembina. Terkejut hita dengan arahan ni Alkitab di ngolutta. Terkejut kita dengan patik, dang boy berselingkuh, dang boy menang kodok nasi. Dang boy HP gitu terkejut sudah. Tetapi keterkejutan itu mari kita lihat, hal-hal yang perlu dirubah adalah keterkejutan dari Herodes justru membuatnya menjadi pembunuh yang sangat mengerikan sudah. Holan naik Tuhan Yesus Yedo si bunuhna ale sude dibu. Bayangkan Eda dulu. Atau bayangkan Laila dulu. Sudah anak-kon atau anak-anak 2 tahun ke bawah pada dibunuh bayakon. Jadi setelah Tuhan Allah mengingatkanmu, mulu terkejut peho. Unang songo Herodes ya. Jauh-jauhlah gaya Herodes dari gue 2-3 ya. Dari lo juga ini mutulungan mi 2-3 ya. Ayat 4. Setelah dia terkejut, maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. Bayangkanlah karena jahatnya dilibatkannya lah imam-imam dan ahli Taurat. Ada karena cerdiknya memanfaatkan para hamba Tuhan. Jangan manfaatkan firman Tuhan atau para hamba Tuhan untuk meloloskan kejahatan kita. Baik warga binaan maupun kita amang inang naron waing. Seperti Herodes. Tetapi karena apa? Memang para imam dan ahli Taurat ope ibana pemberita firman Tuhan alai cuek ngadi boto adok Tuhan Yesus dang dohok marsoba sudah. Unak sokoni kita dah. Kalau kita sudah merayakan kelahiran Yesus, ului dan idokna. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini ayat 6-nya kemudian diceritakanlah oleh para ahli Taurat bahwa Yesus kita itu benar-benar adanya. Tutu si tutudo Yesus mi si peluaho. Sudah ya? Ingat ya? Itu sudah lama sebelum Yesus menjadi bayi, itu sudah dinubuatkan. Ayat 7, lihatlah trik kejahatan Herodes ini. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan sedilikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kemunanikan sudah. Mulai keluar rawan non rajin nama umar minggu, alih olah keluar kembali kepada semula. Misalnya ya, jangan ya. Oke, mari kita lihat ayat 9. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sudah. Jadi songonon, otikian. Ketika orang-orang Majus yang ditugaskan atau diberi petunjuk atau dipilih oleh Allah menyembah Raja damai itu, Tuhan Yesus itu, bintang mendahului mereka sama seperti dulu orang-orang Israel didahului oleh tiang api dan awan. Tetapi ketika mereka mengului panggilan Raja, lihatlah bintang itu tidak nampak lagi. Tetapi pada ayat 9, mari kita lihat, setelah mendengar kata-kata Raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti. Sudah. Maka ketika kita sedetik pun meninggalkan Tuhan, maka petunjuk itu pun akan hilang. Tetapi kembalilah ke jalannya, maka petunjuk-petunjuk hidup itu yang di luar logika dan nalar manusia akan ditunjukkan Allah kepada kita masing-masing. Ise pehita dah. Olo doho maranganangan ngiri mana masahon buasa ikonau songonon. Ujung na Roma homat dokon buasa tinggal honom mau Tuhan. Buasa dang tarila bebitang mi. Kembalilah kepadanya.
Atur pikiran nih. Sudah? Kembalilah kepada Yesusmu. 2-3 ya. Kembalilah kepada Yesusmu. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Orang-orang yang benar-benar meyakini Yesusnya adalah penebusnya, apabila sudah bertemu dengan bintangnya Allah, tanda-tandanya Allah, baik melalui Alkitab, baik melalui tontonan khotbah-khotbah, baik melalui kehadiran hamba-hamba Tuhan, anggota bersukacita be rohani nga nongan ni simbolis mau isi. Sudah? Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Maka apa yang kita persembahkan ini, liturgi dan puji-pujian itu, dangadok kepek kuamang. Itulah masmu, itulah kemenyaanmu, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Unang hitung-hitung lu jami. Sudah? Kalaupun nanti harus hanya dirimu yang capek, mulai dari membentuk ini sampai menyimpan holako yarna lawako ko ommanabui hu persembahut tuho. Maka setelah Tuhan menunjuk kepada mereka melalui mimpi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Godangdo rencana-rencana jahat ni manusia yang tidak satu orang pun tahu, yang tujuannya mau menjatuhkanku, tetapi Allah selalu hadir seperti ini ya. Baik melalui mimpi mengatakan kepada kita, unang oloi ipren. Baik di kepegawaian pun. Molo otipin kamu ison ASN atau pegawai, dan kita sepertinya tidak didahulukan, tidak diperkirakan, terus sonatekan. Sudah lama kali pun di sini, la apalaka subak pe maol di bereng Tuhan idoi. Alu-aluhot tu debat ada. Molo adong pe ketidakadilan di jalahosa sipir do takasana asing, Tuhan akan melihatnya. Mimpimu pun nanti dipakainya, sudah? Ada saatnya ketika aku mengikuti jalan Tuhan, gak stres tahu. Karena awalnya aku sudah tahu jalan itu, orang-orang mati sudah tahu jalan itu, tetapi Allah berkata, jangan lagi dari situ. Maka mereka harus menanggung risiko godang angka penjahat di desert itu, apa namanya? Gurun Sahara. Jadi ketika kita warga binaan khususnya mampu berkata, saat aku berada di lembaga pemasyarakatan ini, inilah jalan lain yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun sulit ini, mampukan aku Tuhan menjalani jalan lain yang kau tunjukkan untuk kemuliaan namamu, untuk perubahan hidupku. Oleh karena itu jalan lain yang disebutkan bukanlah melarikan diri dari solot, bukan. Tetapi dari jalan Tuhan. Kado kita, siapapun, apakah mau besok keluar dari sini atau 10 tahun lagi, nikmatilah ini sebagai jalan lain dari Tuhan untuk membentuk pribadi-pribadi kita menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Tuhanlah yang memberkati jalan-jalan lain yang sudah kita tempuh mengikuti arahnya. Dan bagi saudara-saudara yang masih mematikan kesensitifannya tidak mengikuti jalan Tuhan, kembalilah kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bye.